Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahalazim semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min kulli dhanbin 'azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal hadirin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua satu ikatan yang sangat kuat, silaturahmi bersama, kumpul bersama, duduk bersama, berzikir bersama, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tempat surau yang kita cintai ini, yang mana pada malam ini harapan kita tercapai, hajat kita tercapai. Dulu kita berada di sebelah sana dan tidak terbayang akan pindah ke tempat ini dengan wajah yang sangat cantik, baru, bagus. Dan kesemuanya ini bukan karena uang yang kita keluarkan, akan tetapi takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat surau yang kita cintai ini Allah berikan kesempatan untuk membaguskan, melebarkan, memperindah. Tujuannya satu, Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Maka tujuan kita tidak ada sifat sombong, agung, akan tetapi kita baguskan tempat ini tujuannya sama, agar kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita datang ke sini untuk meresmikan, bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kita bahagia
Allah berikan kesempatan surau ini menjadi baik, menjadi bagus, dan juga kepengurusan yang baru. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik bagi kita semua agar terus menjaga surau ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momennya sangat pas di bulan Rajab, di bulan Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita dah masuk bulan Rajab, bulan yang sangat dihormati, bulan dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, bulan yang diajarkan doa langsung oleh Nabi. Apa doanya? Sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana. Kenapa doa ini minta kita ini diberkahi? Keberkahan sudah mulai hilang. Allah angkat keberkahan. Hari terasa begitu cepat, bulan terasa begitu cepat, tahun pun terasa begitu cepat. Seingat kita, Ramadan baru saja berlalu dan akan datang lagi Ramadan. Kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Sekarang pun dah masuk lagi Rajab Isra wal Mi'raj. Waktu sudah mulai hilang berkah. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberkahan itu diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah melupakan ajaran, tuntunan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana selama ini kita merasa kitalah orang yang paling hebat di dalam segala hal. Sayalah orang yang pandai berzikir, sayalah orang yang pandai duduk di majlis ilmu, sayalah orang yang selalu hadir di surau, di masjid. Padahal kita datang ke sini memang seharusnya selayaknya kita sebagai hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada dalam majlis ilmu memang selayaknya, karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bukan menjadi satu kebanggaan, memang itu sebagai tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kenapa kita masih bermaksiat? Kenapa kita masih melanggar? Kenapa kita masih berbuat zalim? Kenapa ajaran Nabi Muhammad sedikit demi sedikit telah ditinggalkan? Orang-orang sibuk membangun masjid, orang-orang sibuk membaguskan masjid, orang-orang sibuk meluaskan masjid, orang-orang sibuk saling menyibukkan dirinya untuk membaguskan gedung-gedung tempat beribadah kepada Allah. Akan tetapi tidak pernah dari kita yang sengaja berlomba-lomba membaguskan keadaan isi di dalam masjid-masjid tersebut. Di antaranya sholat berjamaah, di antaranya ada kuliah-kuliah. Tapi kalau kita tengok, ya, kalau datang kuliah, ya, kita boleh tengok yang datang di atas 50 tahun. Anak-anak mudanya tak ada. Tapi alhamdulillah di sini ada anak-anak. Kita bersyukur kepada Allah. Boleh kita tengok masjid manapun kuliah subuh yang menghadiri 60 tahun ke atas. Kemana yang 20 tahun? Kemana yang 30 tahun? Kemana yang 15 tahun? Salah siapakah ini? Kita tidak merasa kita salah. Kita hanya merasa saya sudah benar, saya mengikuti tuntunan Nabi. Akan tetapi anak-anak kita tidak, kita ajak mereka duduk bersama-sama dalam majlis-majlis ini. Maka nanti tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyak nanti
nanti di akhir zaman, di akhirat kelak, mereka orang tua yang bangkrut, orang tua yang nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ahli ibadah, padahal dia duduk di masjid, padahal dia selalu berada di surau, padahal duduk di majlis-majlis ilmu, padahal dia selalu ada dalam majlis-majlis yang baik, tetapi ketika hendak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah. Kenapa? Membiarkan anak-anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur di kampung kita ni, alhamdulillah. Ya, walaupun tak banyak yang datang, tapi setidaknya ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua, dan ini harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti kita mas'ul indallah, akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang paling baik adalah di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita introspeksi diri dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab kita bertaubat. Rajab kita delete. Ya. Apa yang di-delete? Dosa-dosa kita. Baik sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kesalahan yang kita buat, kita minta ampun kepada Allah. Dan di bulan ini kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulannya Allah. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk bulan Sya'ban, di pertengahan ada yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, yang terkenal apa? Laporan, catatan, buku keseharian kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok buku kita ni, kesehari-harian kita ni, ya, lebih banyak dosa atau pahala ni kira-kira. Buku sehari-hari kita ni, bangun tidur, apa yang kita buat? Bangun tidur, yang kita ingat, kopi, teh, nasi lemak. Itu yang kita ingat. Ya, walaupun kita bangun solat, tapi di pandangan kita, hari ini sarapan apa ya? Nanti makan apa nih? Itu yang kita ingat. Bukan hari ini, ya Allah, semalam saya berbuat dosa, bertobat kepada Allah. Tidak. Kemudian setelah kita makan, ada saja perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada ketentuan Allah. Itu semuanya ada tulisan nanti. Jam berapa nanti ditulis. Nanti nisfu Sya'ban akan diserahkan kepada Allah. Maka sebelum catatan harian kita diserahkan kepada Allah, kesempatan di bulan ini, kekurangan-kekurangan ibadah kita tutup dengan istighfar, dosa-dosa yang kita lakukan hapus dengan istighfar, bertobat kepada Allah, agar nanti di bulan Sya'ban kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk di bulan Ramadan untuk apa? Untuk mempersiapkan amal ibadah yang banyak. Karena hanya Ramadan umat Islam, umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan. Hanya di bulan Ramadan, 1 bulan penuh Allah lipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan. Persiapan Ramadan dari mulai sekarang. Sekarang kita istighfar, ya, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, tagarrub ila Allah. Di bulan Sya'ban kita mendekatkan diri untuk apa? Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bertobat, bersalawat. Masuk Ramadan kita sudah terbiasa untuk beribadah kepada Allah. Dan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang memang dikhususkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. 1 bulan kalau kita betul-betul menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang tentunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya bagi tahu ya, kalau sekarang ini bulan Rajab, bulan Sya'ban itu biasa kita tak selalu merindukan yang namanya ibadah. Saya ambil contoh kecil saja. Azan itu tak pernah kita nanti-nanti. Terkadang azan maghrib sudah azan, kita masih di jalan kena jam dulu, betul tak? Azan isya kita sudah pernah. Kita tak tahu, kita tak pernah tunggu azan. Suara azan tak. Kecuali orang-orang yang dekat dengan surau atau dekat dengan masjid. Dan ini berlaku untuk semua umat Islam seluruh dunia. Azan itu tidak dinantikan. Walaupun sudah lewat azan, terkadang kita lambat dalam sholat, melambat-lambatkan sholat tanpa kita sadari.
Dan Allah letakkan kebahagiaan itu hanya 1 bulan saja. Di bulan suci Ramadan, semua umat Islam merindukan suara azan. Dan itu azan ditunggu, dinanti-nantikan, khususnya azan maghrib. Betul tak? Betul tak teman-teman? Saya mau tanya nih, tuan-tuan puan yang ada di sini, masuk Ramadan, azan maghrib ditunggu tak? Betul nih? Udah siap tungguin azan? Siap? Pertanyaan saya, tunggu azan buat apa? Buat sholat, buat makan? Oh, buat makan ya? Tunggu azan, kita tunggu azan semua satu dunia. Baik yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, di masjid-masjid yang ada seluruh dunia, semuanya tunggu azan maghrib. Dan semuanya tunggu azan maghrib, tidak ada yang menunggu memang untuk sholat, tidak. Mereka tunggu azan karena ingin membatalkan puasa, betul tak? Ya. Kalau kita kembali lagi, tunggu azan bukan mau sholat, tapi mau makan. Allah marah tak? Allah marah tak? Kalian hambaku, kau tunggu azan untuk makan ya, bukan untuk melakukan ibadah kemarin. Allah tidak marah. Bahkan Allah berikan fasilitas hanya untuk kita umat Nabi Muhammad. Siapa yang bersegera buka puasa mendapatkan pahala sunnah. Bahkan bukan hanya itu, Allah tambah lagi fasilitas selanjutnya. Siapa yang berdoa saat azan dikumandangkan, doanya aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah kita umat Nabi Muhammad, dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, tapi kita tidak pernah sadar diri. Kita selalu merasa diri kita orang yang baik, kemudian kita selalu bermaksiat, melakukan kesalahan dan kesalahan, padahal semua amal ibadah kita sudah dimudahkan. Terkhusus di bulan suci Ramadan, tunggu azan maghrib. Allah tidak marah kalau kita tidak sholat, tetapi kita membatalkan puasa dan Allah berikan fasilitas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bulan suci Ramadan, semua umat Islam tengah malam bangun tak? Bagi saya jawaban, tengah malam bangun tak? Bangunnya untuk apa? Ibadah? Atau makan lagi? Makan lagi. Tunggu azan bukan mau sholat, mau makan. Bangun tengah malam, mau makan lagi. Nah, ini urusan perut saja yang kita pikirkan. Allah tidak marah. Allah didik kita bangun malam 1 bulan, dididik sama Allah. Kurang istirahat, istirahat kita kurang, tidur malam sedikit, tapi happy, senang, bahagia, bangun semangat. Tapi nanti malam ini bangun pukul 3, senang tak bangun? Mengantuk kita. Betul tak? Ada orang di luar sana bangun sahur, kita bangun marah kita. Jam berapa nih? Tapi Ramadan ada orang jam 3 bangun sahur, kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih kau sudah bangunkan saya. Betul tak? Allah berikan kebahagiaan tanpa kita sadari, hati ini bahagia. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan ini dikhususkan diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Mulailah dari saat ini kita jaga. Bulan ini bulan Allah, maka tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih memperbanyak membaca istighfar. Sama-sama. Astaghfirullah minal khataaya. Semua minal khataaya. Mulailah aktiviti kita sehari-hari dengan selalu berbanyak membaca istighfar. Ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ulama besar di zamannya, terkenal alim dan ubah. Datang orang zaman dulu, bila dia punya problem, punya masalah, dia tak bagi tahu orang lain. Berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang punya problem, dia bagi tahu kawan, dia bagi tahu tetangga,
Dia bagi tahu orang kampung ada masalah, satu kampung tahu dia punya masalah. Orang zaman dulu tak, bila dia punya masalah dia simpan masalah itu. Kemudian dia berkaca, dia bercermin diri, kenapa saya berbuat salah? Apa dosa saya? Kemudian dia tagarrulillah. Setelah itu dia mendatangi ulama-ulama di zamannya. Problem dunia, problem kerja, problem keluarga, problem anak. Itu mereka datang kepada ulama-ulama di zaman. Sebab apa? Jika datang kepada ulama akan diberikan solusi yang terbaik. Jawaban yang mereka akan berikan adalah firman Allah dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah bahas itu. Saya punya masalah, berat masalah saya anggap ini masalah paling berat. Saya pun terkadang menangis untuk melewati masa-masa berat itu. Kita datanglah sama guru, kemudian kita cerita sama guru, saya punya problem macam-macam, apa yang harus saya lakukan? Baik, apa jawabannya? Jawabannya menyenangkan kita punya pemikiran. Jawaban dia dengan Al-Quran, firman Allah. Apa? Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sedikit kalimat, tak banyak, tapi langsung firman Allah. Solusinya, subhanallah, langsung firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, ada kala sesuatu yang kalian tidak suka, bahwa khairul lakum, itu baik untukmu. Kalimat sederhana yang membuat kita berpikir. Kehidupan yang kita lewati, masa-masa yang kita lewati, mungkin kita tidak senang, tapi kata Allah, itu baik untukmu. Dan Allah Maha mengetahui segala rahasia-rahasia yang ada pada diri kita. Kita sehat. Orang dulu datang kepada Imam Hasan al-Basri, ya Imam, saya punya masalah ini. Kata Imam apa? Afiru minal istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Datang lagi, ya Imam, saya punya hutang banyak. Banyak hutang saya sudah penting, saya sudah tak dapat lagi untuk berpikir. Apa yang mesti saya lakukan? Jawaban beliau, afiru minal istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Datang lagi, ya Imam, saya ini punya keluarga sering gaduh, ini itu segala macam. Maka jawaban Imam Hasan al-Basri, afiru minal istighfar. Apa saja orang hajat itu datang kepada dia, jawaban dia cuma satu, banyak-banyak baca istighfar. Ternyata orang yang baca istighfar ini luar biasa. Dia ja'allahu makhraja, akan dibukakan pintu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita dengar satu kisah. Kita mungkin sering dengar kisah itu, tapi tidak pernah kita resapi, kita masukkan dalam kehidupan kita. Ini kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah ini terkenal, banyak kita punya tuan-tuan guru yang sering bercerita tentang kisah ini. Tapi pernahkah kita berpikir ada apa rahasia di balik cerita ini? Imam Ahmad bin Hanbal waktu masa-masa dia sudah berumur agak tua, dia tak dapat tidur malam. Hatinya itu teringat sama Baghdad. Padahal tidak ada jemputan. Maksud saya, ingin ke Baghdad, tapi tidak ada jemputan. Akhirnya dia orang tua, sudah tua, lanjut usia. Datanglah beliau dengan bersusah payah. Kalau sekarang kita senang, mana-mana ada pesawat, betul kan? Ada kereta. Zaman dulu tak ada lah. Ada yang berjalan, ada yang dengan unta, ada dengan kuda. Masa perjalanan itu teruk, susah, penat. Tapi karena hati dia ingin datang ke Baghdad, kemudian sampai di sana dia jumpa surau atau masjid, dia sholat. Namanya orang sudah lanjut usia dan tua, dia mau rehat sekejap saja di surau tadi. Baru dia mau tidur, rehat. Pengungsi ataupun yang biasa jaga di surau di masjid itu, dia cakap, orang tua, ini tempat ibadah, bukan tempat rehat. Kalau mau rehat cari tempat lain. Kata Imam Ahmad ini dirindukan sama orang Baghdad. Tapi zaman dulu kan tidak ada foto, jadi orang tidak tahu yang mana Imam Ahmad bin Hanbal. Wajahnya mungkin sama. Orang nama kenal, tapi rupa tak tahu. Kalau sekarang ada poster gambar, kita ini kenal, ini ulama ini tahu. Zaman dulu tidak ada. Tidak ada internet, tidak ada handphone. Tapi nama mereka kenal.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh tak saya sekejap saja mau rehat? Tak boleh. Ini bukan tempat rehat. Ini surau, ini masjid. Cari tempat lain. Keluarlah Imam Ahmad di perkarangan di depan masjid tadi. Rehat di situ. Itu pun diusir sama yang jaga. Cari tempat lain. Yang penjaga tak tahu kalau beliau adalah seorang ulama. Tak lama kemudian ada tukang roti. Pedagang roti ini tengok perbincangan antara Imam Ahmad dengan penjaga surau tadi. Kata dia, orang tua ikut saya saja, rehat di rumah saya. Walaupun rumah saya kecil, adalah nanti tempat tidur. Dibawalah orang tua. Yang pedagang roti ini, dia tak tahu ini Imam Ahmad, dia tak tahu. Karena dia orang baik, dia jalan rehat. Imam Ahmad sepanjang jalan, waktu mau ke rumah orang pedagang roti ini, dia dengar pedagang roti ini baca istighfar. Astagfirullah. Hari-hari dia istighfar. Kemudian dia bikin adonan roti pun sama. Masukkan air istighfar. Masukkan tepung istighfar. Dia buat adonan tadi istighfar. Kemudian dia panggang istighfar. Masukkan dalam pot istighfar. Sehingga Imam Ahmad tak jadi rehat. Ingin tahu apa rahasia orang ini. Hari-hari dia tak lepas dari istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, wahai orang yang punya rumah, sejak bila ni kau macam ni? Hari-hari istighfar. Sejak bila? Dia cakap, saya sudah lama 2 tahun macam ni. Kemudian ditanya, apa yang kau sudah dapatkan dari perbuatanmu ini? Dia cakap, semua yang aku minta, Allah beri ijabah. Minta rumah, alhamdulillah aku dapat rumah. Rezeki luas, rezeki berkah, alhamdulillah. Hidupku penuh dengan kebahagiaan, kata dia. Tapi hanya satu saja. Penasaran Imam Ahmad, apa? Yang belum diijabah oleh Allah hanya satu saja. Apa? Perjumpaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Dia cakap semua hajat saya Allah kasih ijabah hanya satu saja. Berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya rindu dengan beliau. Saya ingin jumpa, tapi saya tak tahu bagaimana cara berjumpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berulang-ulang. Istighfarmu inilah yang menyebabkan aku datang ke Baghdad. Subhanallah. Dijelaskan, apakah betul? Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ini cerita sering kita dengar, tapi tak pernah kita resapi masuk dalam hati. Kenapa? Ternyata istighfar yang selalu kita baca akan mendapatkan jawaban balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Malam ini mungkin saya akan tambahkan sedikit ya, untuk agar kita balik dari sini kita dapat ilmu dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mau tulis silakan ditulis, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya mau bagi ada 3 bencana dan ada 3 solusi. Dan ini berlaku untuk semua hamba Allah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 bencana nih yang mesti kita lewati bencana ini. Dan kita mesti pahami kalau ini terjadi pada diri kita, maknanya kita sedang mendapatkan bencana. Bencana yang pertama apa? Bencana yang pertama, jika engkau selalu mengikuti hawa nafsu, selalu ingin bermaksiat, menjadi orang yang malas ibadah, malas berzikir, selalu mengikuti hawa nafsu, ini maknanya kita sedang ditimpa musibah. Coba kita tengok diri kita nih. Ibadah malas, sholat berjamaah terasa berat. Tapi kalau kerja kita kuat. Keluar pagi, balik malam, kuat ini. Bawa kereta, lama-lama dengan truknya, dengan jamnya, kuat. Tapi bila duduk dalam surau,
dengarkan tazkirah 1 jam tak kuat. Baru 10 menit kita dengar dah mengantuk, betul tak? Banyak yang mengantuk ni. Ini namanya musibah. Kita lebih mengikuti hawa nafsu sehingga kita ini menjadi orang-orang yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berlaku pada diri kita, berarti hari itu kita sedang tertimpa musibah. Dan jangan sampai musibah ini berlanjut terus-menerus, maka diberikan solusinya. Apa solusinya? Solusinya perbaiki hubunganmu dengan sholat. Yang pertama nih, jika kamu mengikuti hawa nafsu, selalu bermaksiat, malas beribadah, selalu melanggar, selalu berbuat zalim, selalu berbuat yang namanya kemungkaran, maknanya itu musibah masuk dalam kehidupan kita. Solusinya yang paling tepat adalah coba kita introspeksi bagaimana hubungan kita dengan sholat. Berkenaan dengan sholat inilah masuk di bulan Rajab terjadi peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Nanti kita Nabi Muhammad SAW disempurnakan oleh Allah, kita sholat sebanyak 5. Kalau saya bahas panjang ya, tapi kita ambil sedikit saja. Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dulu sebelum ada Isra wal Mi'raj, sebelum terjadi peristiwa tersebut, itu sholat itu tidak ada batas. Yang mau sholat silakan, tidak ada batas. Tapi setelah mendapatkan perintah 5 waktu, baru ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan mudah. Ya. Waktunya juga mudah. 5 waktu. Kita sholat zuhur seperti kita mandi. Ya. Bersih tak? Orang habis mandi bersih tak? Begitulah dengan jasmani kita. Ketika kita sholat zuhur bersih, kita keluar melakukan perjalanan dekat, perjalanan jauh, mulai kotor lagi. Hati kita kotor dengan kebencian, telinga kita mendengar yang tidak baik, mata kita memandang pandangan yang tidak baik, kotor. Maka Allah berikan kesempatan lagi untuk membersihkannya apa? Masuklah sholat asar. Begitu kita sholat asar, seperti kita habis mandi, bersih lagi. Setelah itu kita mengotori diri kita lagi. Dengan apa? Langkah ke tempat yang tidak baik. Mulut berbicara yang tidak baik. Telinga mendengar yang tidak baik. Kotor lagi jasmani kita, jasad kita, rohani kita. Kemudian jumpa lagi maghrib, kita mandi lagi. Maka bersih lagi. Maka orang yang sholat 5 waktu, artinya apa? Sepanjang dia sholat, jasmani dan rohaninya bersih dari yang namanya kotoran. Orang yang sholat 5 waktu, betul-betul dia melaksanakan sholat yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka orang ini tidak akan kena yang namanya musibah tadi. Karena langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Ini dalil yang kuat. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Apa yang dicegah? Berbuat keji dan berbuat munkar. Tapi kenapa masih banyak kemungkaran? Kenapa masih banyak anak durhaka kepada kedua orang tua? Kenapa masih banyak pelanggaran-pelanggaran? Banyak orang zalim, banyak orang yang mencuri, banyak orang berbuat yang namanya perbuatan-perbuatan dosa, padahal dia ahli sholat, padahal dia di masjid, padahal dia selalu ke surau, tapi ringan untuk berbuat dosa. Jangan-jangan sholatnya belum benar, jangan-jangan sholatnya belum khusyuk, jangan-jangan sholatnya masih salah. Oke, sholat sudah benar, mungkin wudunya salah. Oke, wudu sholat sudah salah, sudah benar, mungkin istinjanya tidak benar. Dan kesemuanya ini harus belajar. Makanya penting kita menghadiri majelis ilmu fikih agar ibadah kita betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Sama-sama, fawailul lil musallin. Lagi,
Lanjut, alladzina hum an salatihim. Kenapa Allah mengancam celaka? Siapa yang celaka? Mereka yang salat. Yang salat aja celaka, apalah lagi yang tidak salat. Yang salat celaka, apalagi yang tidak salat. Siapa mereka ini? Alladzina hum an salatihim. Mereka yang lalai di dalam salatnya. Maka solusi yang terbaik, datanglah ke surau, datanglah ke masjid untuk selalu sholat berjemaah. Sebab apa? Orang yang sholatnya berjemaah, sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila kita sholatnya di rumah seorang diri, belum tentu sholat kita khusyuk, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuan-tuan, puan-puan sholat di rumah, Allah Akbar dengan khusyuk. Fulus sholatnya. Bacaannya betul, makhrajnya betul, tajwidnya betul, tamak ninanya ada. Okey, semua sudah betul, istinja betul, wudunya betul, sholatnya betul. Kalaupun diterima, hanya satu pahala yang telah diberikan oleh Allah. Tapi bila kita masuk dalam surau, berapa banyak pahala yang dapat kita kumpulkan? Apa di antara pahalanya? Kita datang dari rumah ke tempat ini, langkah kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tak bersyukur kepada Allah? Orang yang duduk di surau, orang yang duduk di masjid, banyak sekali mendapatkan pahala. Langkah dia dapat pahala. Kalau di rumah tak ada langkah, tak ada pahala. Rugilah orang-orang yang jarang sholat di masjid. Langkah dia dapat pahala. Kemudian dia masuk, dia i'tikaf, dapat pahala. Kemudian dia tunggu azan maghrib, selama dia menunggu, dapat pahala. Kemudian ada sunat sunnahnya, sunat tahiyatul masjid, dapat pahala juga. Sunat qabliyahnya, dapat pahala juga. Kemudian dia menjadi makmum ataupun menjadi imam, semuanya dapat pahala. Dan sholatnya, khusyuk tidak khusyuk, sudah diterima, dijamin sah sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat-sahabat Nabi, mereka kalau meninggalkan sholat berjamaah, dianggap aib. Satu di antara mereka tak sholat berjamaah, tengok kiri, tengok kanan tak ada orang, langsung dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang wafat meninggal dunia? Fulan bin Fulan. Saya tengok tadi ada. Dia sudah meninggalkan salah satu sunnah Nabi sholat berjamaah. Masya Allah. Jadi, okeylah ya. Kita jaga surau kita, ramaikan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh, sholat isya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang namanya apa tadi? Musibah yang pertama, yaitu jika kita mengikuti hawa nafsu, itu pertanda musibah menghampiri diri kita, maka solusinya adalah perbaiki sholat kita. Perbaiki hubungan kita dengan sholat. Dan sholat ini dapat perintah 5 waktu, itu di bulan Rajab saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang kedua, musibah yang kedua. Jika engkau merasa siap, apa itu siap? Banyak maknanya banyak makna siap itu banyak. Jalan tiba-tiba kaki tersandung batu, berdarah, itu sial. Kemudian bulan ini tak dapat bonus, sial juga. Kemudian ya banyaklah kesialan, bukan berarti ini sial tidak ada nih, kesialannya ada, dan ini musibah. Dan hari itu, saat itu jauh dari taufik wal hidayah, sulit menerima nasihat. Hari itu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Hari itu dia hidupnya tidak nyaman. Apa saja hajat dia tak pernah sampai. Yang ada dia diejek, yang ada dia dibuli, yang ada dia hidupnya susah. Ini namanya musibah. Kalau ini ada pada kehidupan kita, maknanya kita sedang ditimpa musibah. Macam mana solusinya? Solusinya adalah perbaiki hubungan kita dengan ibu. Mungkin ada hubungan yang tidak baik antara kita dengan orang tua. Ingat, saat kita meneteskan air mata gara-gara perbuatan kita, ibu kita menangis,
maka hari itu kita dilaknat oleh malaikat. Semua malaikat-malaikat melaknat mereka-mereka yang membuat sedih orang tuanya. Lalu bagaimana kalau orang tuanya sudah wafat? Mungkin wasiat orang tuanya tidak dijalankan. Mungkin nasihat orang tuanya tidak diamalkan, sehingga menyebabkan di barzakh orang tuanya sedih menangis, sehingga dia hidupnya mendapatkan kesialan. Kenapa? Karena hubungan dia dengan orang tua tidak baik. Ingat bagaimana orang tua kita, khususnya ibu kita, yang merawat kita, yang menjaga kita dari dalam kandungan 9 bulan, susah, kepayahan. Bayangkan, kita yang sudah punya istri, punya anak, ketika kita punya anak, istri kita sedang hamil, bayangkan susahnya kehidupan dia. Mau makan susah, kadang muntah, berbulan-bulan, pas mau lahiran antara hidup dengan mati, masuk hospital, semuanya tidak tenang, suaminya tidak tenang, begitu juga, sehingga kita lahir, alhamdulillah lahir dalam keadaan selamat, diasuh dari mulai 1 hari, sampai seperti tadi, ditahnik, kemudian nanti diurus lagi, cukur rambut, dan banyak sekali. Sampai umur dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, dijaga, bertahun-tahun, sampai sekolah, dijaga sama ibu. Nangis ibunya kalau anaknya tidak makan. Nangis ibunya kalau anaknya tidak lelap dalam tidur. Ibunya menjaga sampai tengah malam, kadang tak tidur menjaga anaknya kecil ini tadi. Sedang lelap tidur, anaknya menangis terbangun tapi tidak pernah marah. Allah Ta'ala kasih sayang. Kita bayangkan, renungkan bagaimana perjuangan seorang ibu. Sampai kita besar, sampai kita sekolah, sampai kita universiti, sampai kita menikah pun dia tetap senang. Bahkan ketika dia sudah menikah punya masalah pun tetap dia menangis. Awas hati-hati. Jangan sekali-kali buat sedih orang tua. Kenapa? Kita akan mendapatkan kesialan di dalam kehidupan kita. Dan jauh dari hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat ini kita kembali. Yang masih hidup datangi, kunjungi. Tak sempat, Habib, saya punya orang tua jauh, call, video call. Zaman sekarang dah canggih. Habib, saya tak punya tak punya untuk telepon, pinjam jirot wifi jirot. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak menelpon. Minta ridha sama orang tua, selama kalimat ridha keluar dari mulut ibu kita, maka selama itu juga kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, selama kita tidak mendapatkan ridha dari orang tua, maka kita mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanahu na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan di bulan ini kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Saya teringat satu cerita, Iyad bin Muawiyah. Siapa? Iyad bin Muawiyah, seorang hakim yang adil, seorang tabi'in yang hidup di masa tabi'in. Maknanya apa? Jarak dia Rasulullah, sahabat, tabi'in, berarti dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Alim, ahli ilmu, kemudian hakim yang adil. Haibahnya, kalau dia sudah pakai pakaian hakim, semua orang tak dapat digoyahkan. Kalau kata dia salah, salah. Karena dia betul-betul menjadi hakim yang adil, yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sudah pakai baju hakim, haibahnya begitu hebat. Bayangkan dia seorang hakim, tabi'in. Arti tabi'in ini adalah orang yang hidup tak jauh dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi pada suatu hari beliau ini menangis seperti serupa anak kecil. Nangis. Sampai orang-orang di sekitar dia terperanjat. Wahai seorang hakim, kamu kalau sudah pegang kepala itu namanya tutup ketok tutup ketok masalah itu. Kamu orang yang hebat, haibahmu luar biasa. Tapi kenapa kau sekarang menangis serupa anak kecil? Apa jawaban beliau? Hari ini aku menangis seperti ini karena salah satu dari orang tua saya meninggal dunia. Masya Allah. Kalau saya cakap, ya, meninggal dunia, kenapa seperti anak kecil kau menangis?
Yang saya tangiskan ini bukan karena wafatnya, kata beliau. Bukan itu. Yang namanya meninggal dunia itu sudah memang jalan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan mati. Yang membuat saya sedih bukan meninggalnya. Mulai saat ini, mulai hari ini, pintu surga ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat saya menangis. Ternyata apa? Orang tua kita adalah pintu untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bisa berharap masih ada satu pintu lagi yang harus aku jaga. Ingat tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, kita punya pintu di rumah kita, yaitu orang tua. Maka jangan sia-siakan mereka, buat mereka bahagia, agar kita menjadi orang-orang yang tentunya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan memiliki anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, musibah yang ketiga. Nanti sekarang apa nanti? Pas sampai datang lagi. Sekarang apa nanti? Bersambung. Sambung saja. Kita tanya puan-puan ini disambung apa nanti? Habis datang lagi. Yang nomor 3. Sekarang ya? Boleh sekarang. Tapi kalau sekarang Habib jelaskan mungkin 1,5 jam, boleh? Boleh? Ini pendusta semua ini. Boleh-boleh, tapi tak kuat nanti. Oke, yang ketiga, musibah yang ketiga, jika hidupmu tertekan, tidak nyaman, balik ke rumah gaduh, ditekan oleh dunia, ditekan oleh kerjaan, ditekan oleh tetangga, tak nyaman. Wah, ini musibah ini. Hidup tertekan itu adalah musibah yang paling besar yang kita lewati. Ini namanya musibah. Kenapa musibah ini bisa terjadi? Ini ada solusi. Apa solusi dia? Perbaiki hubunganmu dengan Al-Quran. Jangan-jangan kita adalah orang yang mengaku cinta kepada Al-Quran, akan tetapi di rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca saja, tapi tidak pernah diresapi. Makanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sibuk kerja, didik anak-anak kita untuk selalu membaca Al-Quran. Sebab jika Al-Quran dibaca dalam rumah kita, maka rumah kita akan dipenuhi malaikat-malaikat rahmat Allah. Yang mana setiap umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran, maka malaikat-malaikat rahmat minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi mendekati orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita bacanya di rumah, berarti rumah kita dipenuhi malaikat-malaikat rahmat Allah. Tapi sebaliknya, kalau dalam rumah tersebut tidak ada yang baca Al-Quran, yang datang bukan malaikat rahmat, tapi syaitan, iblis yang akan mengacaukan rumah tangga tersebut. Makanya sering gaduh suami istri. Anaknya nanti terus degil anaknya. Jangan-jangan rumah tersebut jarang dibaca Al-Quran. Maka ulama-ulama kita sengaja menyusun yang kecil apa? Majmu' Syarif ya. Ada dalamnya Yasin, Al-Waqi'ah, Suratul Mulk, apalagi As-Sajadah, Ar-Rahman, Al-Kahfi. Khususnya buat puan-puan yang ada nih. Selepas maghrib, habis sholat kita di Sulawesi, balik ke rumah, bacalah minimal Yasin, Waqi'ah. Minimal, jangan sampai kita lupa. Kalau Jumat kita tambah lagi Ar-Rahman, As-Sajadah, Suratul Kahfi. Walaupun kita tak sanggup 1 juz 2 juz, kita bacalah surat pendek agar di rumah kita dipenuhi malaikat-malaikat rahmat Allah, agar kita terhindar yang namanya musibah yang ketiga apa? Hidup tertekan yang tidak enak. Itu adalah musibah yang memang Allah berikan bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumahnya dijaga, kehidupannya dijaga, dan tentunya pasti akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Orang yang menjaga Al-Quran, Al-Quran akan menjaga dia nanti di hari kiamat. Dan ingat, baca Al-Quran, tadabbur, kita baca Al-Quran, memahami isinya, dan kita belajar membaca Al-Quran, belajar tafsir,
belajar daripada tajwid, tahsin Quran, agar kita setiap hari membaca Al-Quran dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita baca adalah firman-firman dan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, saya ulang. Yang pertama, musibah yang pertama, jika kau mengikuti hawa nafsu, maka itu adalah musibah. Solusinya adalah perbaiki hubungan dengan sholat. Kemudian yang kedua, jika kau hidup siang, jauh dari taufik dan hidayah Allah, maka perbaiki hubungan dengan siapa? Dengan ibumu. Yang ketiga, musibah jika kau tertekan, kehidupan tidak enak, rumah tangga yang tidak harmonis, maka solusinya adalah perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan 3 musibah dan 3 solusi ini bisa kita masukkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang tentunya beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan hidayah wa taufik, dan kita berharap mudah-mudahan semuanya kita diwafatkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup doa bersama-sama dengan membaca doa yang sering kita baca. Ya Rabbana haramna ya Rabbana tarafna bi annana sarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tawba tawsil kulla hawba wasdul lana al-awrati wa amin ar-rawhati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'il al-khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi yasma' fadlan wa judan manna ala biktisabin minna مصطفى الرسول أضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه إلى لم تصل صحبه والحمد لله في البدء والتناهي رب العالمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan minta maaf yang aidin wal faidin wa doa khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.